Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar atau bahkan sudah tahu mengenai gelombang elektromagnetik ini? Kalau belum tahu, yuk kita simak bareng-bareng. Gelombang elektromagnetik merupakan suatu gelombang yang merambat pada ruang tanpa melalui media perantara. Gelombang elektromagnetik ini memiliki dua muatan, yaitu elektro atau listrik, serta magnetik atau magnet. Gelombang elektromagnetik tercipta ketika medan listrik yang merambat di ruang berubah secara sinusoidal. Perubahan inilah yang menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini juga berubah secara sinusoidal. Perubahan ini akan menghasilkan lagi medan listrik. Seterusnya akan tetap begitu rambatannya sampai ke tempat yang lainnya. Nah, teman-teman, gelombang itulah yang kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik. Yang pertama, tidak memiliki muatan listrik atau merambat dalam arah lurus. Yang kedua, energi bergantung pada besarnya frekuensi atau panjang gelombang. Yang ketiga, kecepatan konstan di ruang hampa. Yang keempat, perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi pada saat bersamaan. Yang kelima, kuat medan listrik dan medan magnet besarnya berbanding lurus E sama dengan CB. Nah, yang terakhir, dapat mengalami refleksi, refraksi, polarisasi, interferensi, dan difraksi. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya. Jadi, kita bisa mengurutkan panjang gelombang elektromagnetik mulai dari yang terkecil hingga panjang gelombang yang terbesar. Begitu pula sebaliknya, kita bisa mengurutkan dari panjang gelombang yang terbesar hingga panjang gelombang yang terkecil. Kita bisa lihat pada gambar di samping untuk mengetahui lebih lanjut mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Pada gambar di samping, spektrum gelombang elektromagnetik ini dikategorikan menjadi 6 bagian. Yang pertama, ada gelombang radio, TV, radar, dan mikro gabung menjadi satu. Disusul dengan inframerah, cahaya tampak, serta UV, sinar X, dan sinar gamma. Pada gambar di samping, yaitu semakin ke kanan, maka panjang gelombang akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, panjang gelombang semakin mengecil. Ada lagi yang di atasnya, yaitu energi. Energi semakin ke kiri, maka energinya semakin bertambah. Sedangkan energi semakin ke kanan, energinya semakin berkurang. Maka dapat disimpulkan dari gambar tersebut bahwasanya panjang gelombang serta energi saling bertolak belakang. Gelombang radio merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang dimana gelombangnya lebih panjang dari beberapa radiasi lainnya. Panjang gelombang radio mulai dari 3 meter hingga beberapa kilometer. Jangkauan frekuensinya bisa hingga 10⁹ Hz. Melalui muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh muatan elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio dipancarkan oleh antena dan diterima oleh antena juga. Mengirimkan berbagai pesan yang berisi informasi dalam bentuk sinyal. Selain itu, yaitu bisa memberikan sinyal pada smartphone, sinyal utama pada pemancar radio, memberikan sinyal untuk siaran televisi, dan optimalisasi kinerja radar, serta membantu kinerja pada satelit. Salah satu dampak buruk yang bisa terjadi akibat pancaran gelombang radio adalah kerusakan pada jaringan tubuh. Disebutkan jika paparan intensitas pancaran ini yang sangat tinggi dapat menyebabkan pemanasan jaringan biologis dan dapat meningkatkan suhu tubuh.
Gelombang mikro adalah gelombang dengan frekuensi yang super tinggi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Panjang gelombang mikro sekitar 1 meter sampai 1 mm dengan frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Gelombang mikro berasal dari tabung klistron yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh suatu benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Yang pertama, pemanasan. Microwave merupakan salah satu contoh penggunaan gelombang mikro dalam kehidupan sehari-hari. Microwave menggunakan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 2,45 GHz. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan tersebut akan panas dan masak dalam waktu yang singkat. Yang kedua, digunakan sebagai radar dan navigasi. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar. Radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dalam frekuensi 10 pangkat 10 Hz. Yang ketiga, mengobati pasien penderita kanker atau tumor. Gelombang mikro dipancarkan tepat di area tumor di dalam tubuh sehingga akan muncul efek pemanasan dan akhirnya sel kanker atau tumor akan hancur. Yang keempat, sebagai media komunikasi. Gelombang mikro juga dapat digunakan sebagai media transmisi data. Gelombang mikro memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga mampu mengirim data dalam jumlah yang besar. Panjang gelombang yang cukup pendek menyebabkan gelombang merambat relatif lebih cepat dan hanya membutuhkan antena kecil, contohnya Wi-Fi dan Bluetooth. Yang pertama, microwave dapat menimbulkan stres pada syaraf otak. Yang kedua, dampak negatif Wi-Fi berhubungan dengan radiasi elektromagnetik, yaitu keluhan pada bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain yang berada dekat dengan benda. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang, lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom dari kerajaan Inggris, ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optis yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop peta surya. Sumber inframerah berasal dari benda panas yang berasal dari akibat aktivitas atau getaran atomik dan molekuler. Di dalamnya dianggap memancarkan gelombang panas, maka ia akan membentuk sinar inframerah. Digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. Yang kedua, sebagai alat komunikasi pengontrol jarak jauh. Yang ketiga, meningkatkan sirkulasi mikro. Yang keempat, mengembangkan pH dalam tubuh. Efek samping seperti alergi ataupun luka bakar. Paparan sinar inframerah juga akan menyebabkan gangguan penglihatan apabila dilihat dari mata secara langsung. Cahaya tampak adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata. Dengan panjang gelombang sekitar 400-800 nanometer dan memiliki frekuensi sekitar 10 petahertz. Pancaran sinar dari cahaya tampak dapat disebabkan karena panas. Benda dengan suhu radiasi paling rendah memancarkan sinar inframerah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Tapi jika suhunya panas, panjang gelombang akan menjadi lebih pendek dan lebih cerah. Perubahan dari merah ke kuning lalu ke putih. Cahaya putih inilah yang bisa dilihat oleh mata manusia. Selain matahari dan lampu, ada juga bahan cair seperti logam dan kaca yang dapat memantulkan cahaya. Yang pertama dapat membantu kita untuk melihat benda, yang kedua untuk fotosintesis, yang ketiga untuk pengelasan dan pemotongan baja. Pertama, dapat merusak retina mata, terutama pada bagian makula. Yang kedua, dapat merusak DNA. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan pigmentasi, yang dapat menyebabkan bercak hitam pada kulit. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari yang dicegah oleh lapisan ozon dan tidak bisa dilihat oleh mata. Sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi pada pita 100-400 nanometer. Radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 sampai dengan 1 nanometer.
Yang pertama, sumber alami vitamin D, seperti mencegah kanker usus besar, menghindari eksim, dan mencegah penyakit kuning. Kedua, meningkatkan mood, dan yang terakhir, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Pertama, kulit terbakar atau dikenal dengan sunburn. Sunburn sendiri adalah kondisi di mana kulit terasa terbakar karena terlalu lama di bawah matahari. Yang kedua, sinar UV dapat mempercepat tanda-tanda penuaan pada kulit kita karena sinar UV dapat merusak serat-serat di kulit atau elastin. Yang ketiga, merusak mata seperti katarak. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 0,01 sampai 10 nanometer. Sinar X mempunyai daerah frekuensi 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sinar X dihasilkan dari partikel-partikel berenergi tinggi yang ditembakkan ke atom. Atom akan memancarkan sinar X jika atom ditembaki dengan elektron. Foton sinar X akan dipancarkan jika elektron dapat menumbuk elektron dari orbital sebelah dalam sehingga keluar dari atom. Elektron dari orbital luar akan jatuh ke kulit sebelah dalam untuk menggantikannya hingga elektron akan kehilangan energi dengan memancarkan foton yang disebut sinar X. Pertama, dalam bidang kedokteran, sinar X digunakan untuk memperlihatkan bagian dalam tubuh tanpa melakukan pembedahan. Proses ini disebut röntgen. Yang kedua, sinar X digunakan untuk melihat lapisan dalam suatu benda, misalnya di bandara. Dapat memindai isi koper tanpa harus membukanya. Yang ketiga, menghilangkan bakteri berbahaya dari suatu produk kaleng makanan laut. Pertama, paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, dan terjadinya pendarahan, serta dapat melemahkan tulang. Yang kedua, sangat beresiko pada wanita hamil, khususnya pada janin. Setelah janin tersebut lahir, nantinya akan beresiko menderita penyakit kanker, tumor, serta merusak sistem syaraf. Sinar gamma dapat ditulis dengan nama sinar Y, di mana gelombang sinar gamma adalah bentuk energi tertinggi di semesta dan bisa disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang lainnya. Sinar gamma dapat berasal dari sumber alami seperti gas radon, yaitu unsur radioaktif alami di bumi dan luar angkasa. Tetapi, sinar gamma juga bisa dibuat oleh manusia dengan menggunakan mesin khusus dan bahan radioaktif, seperti polonium, radium, kobalt, dan iridium. Manfaat sinar gamma bagi dunia medis yaitu dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Selain itu juga bermanfaat bagi pengukuran dan kontrol aliran cair dalam proses industri, penyelidikan lapisan bawah tanah, seperti batu bara dan gas, radiasi berbahaya limbah radioaktif, resiko keamanan nuklir, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan sinar gamma harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi protokol keamanan yang ketat untuk melindungi manusia dan lingkungan. Menghitung cepat rambat gelombang dengan persamaan, yaitu C sama dengan 1 per akar mu 0 dikali epsilon 0, di mana C itu cepat rambat gelombang elektromagnetik atau 3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Sedangkan mu 0 yaitu permeabilitas vakum yang sering kita gunakan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Dan epsilon 0 yaitu permitivitas vakum, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 17 C kuadrat per nm kuadrat. Dan nilai C juga bisa kita cari dengan C sama dengan lambda dikali F, di mana lambda itu panjang gelombang, satuannya meter, sedangkan F frekuensi gelombang, yaitu satuannya Hertz.
don't see this part of me. Girls like